Kesun pernah pup di kantor, tiba-tiba pupnya itu nongol nggak di flash. Gini bentukannya begini, aku masuk kamar mandi bentukannya gini. Popnya. Demi apa sih, Kes? Oke. Yang bener Tapi lu. juga cuma circle gue yang tahu kalau Kesun itu gila-gila baju bekas. Oh, Bajunya kalau kalian mau tahu range-nya dari 30.000, dari 5.000. 10.000, 5.000 sampai 1.000. Aku bisa jelasin. Coba circle kita nih yang tahu kalau Kesun itu nggak tahu kalau lalat yang udah hinggap di makanan itu jorok. Kacau. Mind blow. Tetep makan berarti ya? Kacau balau to the bra. Aku mau nambahin dikit ini boleh nggak? Boleh. Bahkan kita udah kasih lihat video kalau lalat dibejek itu isinya apa, dia tetap bilang berarti aku kuat. Kita cross check ya. Nanti kedenger ya, Kita lihat lambungnya ya. Dan cuma circle gue yang tahu kalau Kesun pernah buat kita semua ngubek-ngubek sampah. Ngubek-ngubek sampah bekas makanan dari restoran cuma untuk cari liner dia yang hilang. Oke, congratulations Kesun sebagai pemenang the winner of the Royal Academy. So proud of you, girl. Keren. Kalian nyangka nggak? Sebenarnya serba salah ya. Sebenarnya tuh agak nyangka. Bukan gitu. Karena dia tuh orang yang sangat Hoki. hoki. Bener. Kita tahu Kesun tuh hokinya segede bagong. Lipstick gue. Kakak ini isi dong. Ini tuh gelas sih udah aku biarin nggak aku muak ya kena deh. Tapi kongres. Kongres. Jadi pas kita tahu kita kayak kaget tapi kayak nggak kaget karena dia hoki banget. Iya, karena bener. kaget juga sih lu menang. Bener. Ada juga. Kaget juga sih. Pas kita nonton, pas belum nonton, menurut aku tuh kayak oke, wah ini hoki. Tapi pas aku nonton ada perjuangannya. Ada Perjuangan dan kayak smart kamu untuk ada. Dan nggak terlepas dari emang tangan Tuhan sih kalau aku ya. benar, benar. Sama doa seorang kakak. Kakak. Oke, bener. Ini nggak ada yang kongresin aku joram. Kongres, baby. Sini loh, kamu kongres. Kongres. Femi ini juara berapa, Fem? Anggapannya Juara berapa besar? 7 7 besar ya? 7 besar, 8 Berarti besar. segini dong ya. 7 7 besar Agustus. 17. 5. Tapi gimana dong kamu waktu itu kan kelihatan banget lagi ini banget ya sama Femi itu di Royal Academy itu kelihatan akrab banget. Wah di sini kan berantem. Pernah labrak-labrakan juga. Benar. Pernah ada kejadian sampai nangis segala ya. Harusnya itu fakta lagi ya tadi ya. Jadi nggak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu. itu. Jadi pernah nangis nih mereka berdua, tapi ternyata di Royal Sampai Academy tampar-tamparan waktu itu. Gampang, aku inget kamu diseret dari lantai 2 ke bawah. Kayaknya enggak deh. Itu Polisi namanya nanti. ini bohong gitu. ya, tapi malah jadi akrab banget di Royal Academy. Benar, Gimana akrab. tuh ceritanya dong selama Cara di sana? ceritanya kita selama di sana itu karena memang aku kan orangnya kan Lempar pisang ini lah, pasti dia mau ngarang lagi nih. Gue tahu nih. Udah tahu dia mau ngarang lagi nih. Ini pisang siapa sih? since aku kan social butterfly jadi kayak Tuh kan aku udah Aslinya iya nggak? Tapi aslinya iya nggak? Kesun kayak gimana? Kan dia ngakunya sosial butterfly. ya kayak begini juga, kayak kalau di kita juga. ya enggak kan aku kenalnya sama Kak Femi jadi aku kemana-mana sama Kak Femi makanya kita jadi kayak bestie. Nah, Tapi menurut aku emang aku nggak berusaha bergaul sih. Tapi mumpung masih inget sebenarnya itu tuh juga waktu tahu Femi juga bakalan ikut, kita semua ini jaga rahasia semua loh. Itu loh. Biar kamu gak Keren ketahuan. loh. Kan keren loh. Benar. Jadi awalnya tuh teman-teman si Kesun kan diundang ya. Terus habis itu tiba-tiba Femi diundang juga. Tapi gimana caranya Tapi biar awalnya kita nggak mau kasih tahu selain aku dengan KGB si manajer Manajer. kita. Sumpah. Tadi cuma mau berdua doang kayak, oke kita jangan bocor sama sekali nih fam antara kita. Tapi tahu-tahu
Ada lah kejadian yang ini ya. Enggak, aku diajak dipanggil juga. Iya, Iya. Femi coba kesini, jadi aku tahu tuh. Oh benar. Jadi pertama kali tuh KGB plus gue dan Ngafira nih, kita bertiga sekongkol nggak boleh ada yang tahu lagi. Tiba-tiba Kesebar. kita tuh kesebar ke Kak Kevin. Enggak, Ke, bukan. ke tim-tim yang lain dulu. Emang kita kasih tahu karena kayak duh. Iya, kabar pengen kasih tahu. udah ada di ujung mulut gitu Cuma ya. tetap harus merahasiakan ke Kesunnya. Benar. Biar nggak tahu, biar surprise. Tapi Bener pada banget. akhirnya itu, wih, gong tiba-tiba. Dan ada momen Kes, aku photoshoot duluan. Iya. Terus Kesun beberapa hari kemudian Kesun yang photoshoot. Nah, kan kamu nggak tahu kalau aku photoshoot kan? Jadi aku tuh tutup mulut banget. Gini terus gue Aku tutupin kan. Aku photoshootnya aja gini. bahkan kan Femi ada fotonya kan. Kita tuh lihat Femi ada pita, kata Femi pita ini tuh bisa ditaruh di mana aja terserah. Kamu lu taruh di mana, Fem? Taruh di kuncir. Iya, dia taruh di kuncir. Nah, pas kamu foto, aku tuh keceplosan ngomong, "Kes, kamu tuh taruh pita di mana?" Gitu terus kayak, Oh, kok tahu? Enggak terus gini, oh kamu taruh pitanya di situ. "Oh iya, oh kamu taruh pitanya di situ." Terus untung kamu nggak ngeh. Enggak, karena aku bodoh. Iya. Makanya kita kaget kalau menang. Iya, makanya hokinya 90%. Betul. Enggak, Aslinya tuh kayak apa ya? Aduh, Kesun. Aku nggak tanya kamu aja. Sabar. Iya, Kak. Jangan sampai gue buka rok lu nih. Nggak boleh dong. Tapi waktu itu Kak Femi bilang, aku nanya Kak Femi, kamu tuh kemana sih Kak? Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah temen. Oh aku mau ada ini teater Iya. acaranya. Mau ke rumah temen, ada acara teater. Ini di hari H mulai. Oke, dia bisa tiba-tiba di jam kerja dia mau teater dan mendadak. Yang pas Tapi aku nggak photoshoot bisa ya. cari tahu. Aku nggak bisa Pas cari tahu. photoshoot aku tuh tadi bingung Kes. Aku photoshoot tuh izin nggak ya ke teman-teman untuk kayak guys aku pergi dulu gitu. Terus kayaknya kalau gue sebagai gue biasanya gue pasti ngomong. dulu. Jadi kayak guys aku mau pergi dulu gitu. Kayak aku ngomong, kamu mau kemana Kak? Udah loh, nggak usah nanya-nanya dalam hati gue. Karena nggak tahu mau jawab apa. Itu kayak, aku itu ada temen teater. Apa? Nggak ada Kamu tuh, apa-apa. Kes, menurutmu Royal Academy ini momen terhokimu atau enggak? Iya. Ah. Tergong, iya. Tergong. Tergong. Aku tuh sampai episode jadi awal-awal tuh aku cuma mau ya udah main, have fun. Oke. Kayak ya udah seru-seru aja ikut reality show kapan lagi. Pas mulai top 4 aku wah, ini kayaknya gue bisa menang nih. Di situ Kamu feeling udah. baru aku kayak oh ya kita mainnya beneran. Soalnya sebelum-sebelumnya kayak ya udah chill aja, main-main aja. Tapi di awal tuh kamu bukannya sempat ngomong ke kita nggak sih kayaknya dulu ada Feeling. sense kamu bakal menang juga. Masa aku ngomong gitu? Iya. Tapi kayak di episode 1 pun kamu tuh udah bilang, Iya, aku tuh statement. hoki, aku tuh hoki. Kenapa kamu bisa tahu kamu orang yang hoki? Heeh. Oh emang aku selalu hoki Apa? dalam hidupku? Lah, aku seumur hidup belum pernah lamar kerja, selalu keterima, selalu dapet job, Selalu dapet job tiba-tiba. tiba-tiba selalu Tanpa dapet job ngelamar ya? tiba-tiba. Ini berkaitan sama pertama kali masuk reok juga Benar, kan? pertama Pertama kali masuk circle kita. Pertama kali masuk circle kita, circle kalian juga hoki, menurut aku hoki banget, hoki Oke, banget. oke. Tapi selain itu apa lagi? Hoki-hokian. Selain itu, apalagi ya? Selama kuliah, sama Pokoknya aku sekolah merasa di dalam hidupku, setiap kali aku struggle, aku selalu merasa selalu ada jalan keluarnya dan selalu bisa. Jadi kayak menurut aku di dalam semua masalahku selalu hoki. Karena selalu pasti ada jalan keluarnya gitu. Kamu pernah cerita juga yang mindset kamu kalau ada kesialan, berarti apa sih yang kurang-kurang itu apa sih? Oh, iya. Itu gimana? Jadi di mindsetku setiap kali aku sial itu berarti jatah sialku terpakai. Jadi menurutku semua orang itu punya jatah sial. Dan setiap kali kalian sial, kalian beruntung karena jatah sial kalian terpakai That's a daripada good mindset. Bagus kan? mindset. Keren mindset. itu. Bener, Jadi bener, misalkan kalian ban kalian bocor tapi di parkiran. Jadi kalian harus bersyukur karena itu jatah sial kalian terpakai cuma buat ban bocor daripada ban bocor di tengah tol dan kalian lagi ngebut terus Oh, iya. tabrakan. Mending mana? Mending bocor di parkiran. Dan kayak misalnya jatah lu 10 terus jatahnya udah 1 kepake jadi kayak Untuk- yes akhirnya berkurang. Iya, Sisa dikit nih. Sisa jatah. dikit nih jatah sial gue. Kita juga semua berarti ada 10-10 kan masing-masing misalnya begitu. Nah pas kita ketemu kamu kita kurangin 1 udah. Sial berarti ya. Jatah sial kamu. Sial kita. Iya. Tapi cerita dulu dong gimana awal mulanya kamu masuk circle ini. Kan hoki juga itu. Hoki banget. Apakah hoki kamu banget. masuk sini sial atau beruntung atau gimana? Beruntung banget. Damn. Masuk circle ini gara-gara aku tadinya content creator brand baju. Aku content creator brand baju, brand bajunya
endorse Kak Kevin sebagai talent. Kak Kevin datang bersama Kak Femi dan Kak Vira. Hampir kita nggak datang. Hampir kalian Karena kata. kepagian. Pagi banget jam Pagi 7 ya banget. itu. Iya, benar-benar. Betul. Nah, pas syuting, aku yang ngarahin Kak Kevin. Terus kita jadi ngobrol-ngobrol banyak sama mereka bertiga. Aku sama mereka bertiga. Di situ kita ngobrol-ngobrol langsung Ditawarin. jadi kodok. Langsung jadi kodok. Iya. Langsung konten. Kita di hari itu baru ketemu, langsung Betul. konten. Kita Langsung jadi kodok. jadi kodok. Jadi kodok gara-gara kita satu kuliahnya satu kampus, ada namanya teater katak. Terus kita jadi kodok karena katak kan. Habis itu Gara-gara ya, pembicaraannya tuh gara-gara. Gara-gara gara-gara kita ngobrol sama-sama anak UMN. Oh iya di UMN ada teater katak. Terus aku bilang kayak teater katak tuh tosannya kan teh koe-koe katak gitu kan. Terus gue bilang, tapi gue punya ide, harusnya kalau gue masuk katak gue ganti tosnya. Jadi gimana tuh? Jadi gini, teater katak webek, semuanya loncat dari jongkok webek di sini. Jadilah konten kodok itu. Jadilah plus Kesun juga langsung bagus Kak. Ayo kita Terus lagi ini, lagi ngetren yang konten kamu mau minta maaf atau kamu apa gitu loh. Jadi orang milihnya yang lainnya itu. Nah, Orang nggak mau minta maaf iya. gitu. Mendingan jadi kodok. Iya. Buatlah konten itu. Bikin iya, abis itu ternyata mereka itu gak lama mereka post kalau mereka sedang mencari tim kreatif. Nah, padahal kita post itu sebenarnya untuk ngode si Kesun. Kesun. Nah itu ternyata. Kepancing Kesun. Karena sebenarnya sebelum ketemu Kesun kita emang lagi cari. Emang lagi cari. Cari. Dan waktu Cari. ada Kesun itu, kita bertiga tuh kayak konten. Oke. Sebenarnya karena di situ konsep endorse yang dilakuin untuk Kevin sebagai talent tuh bagus banget Bagus menurut banget. kita. Bagus banget. Kayak Nyeleneh ya, aneh. Nyeleneh. terlalu aneh. heeh. Dan kalian mencari orang-orang aneh. Mencari Bener. orang-orang aneh. Nah, pas habis mereka pulang, besokannya kan ketemu sama aku kan, aku ke Gading Serpong kan. Iya, langsung. Cus, kita ketemu orang aneh. Orang aneh. Kita udah ketemu content writer kita, orangnya aneh, kita juga sumpah terus pas ketemu dia. Terus katanya besok bakal ke Alo, bakal ngomong langsung. Iya, kita janjian. Di hari pertama kita ketemu, kita langsung janjian kita mau berenang. Itu juga aneh. Itu janggal, itu aneh janggal, banget. itu aneh banget. Itu Jadi aneh gara-gara kita kan anak UMN. Nah, anak UMN tuh sering tinggal di Satu satu komplek. komplek. Terus aku bilang aku sering ke sana karena rumah temanku di sana. Terus mereka bilang kita belum pernah berenang di sana ya? Apa? Belum. Kita belum pernah berenang di sana. Aku bilang, aku juga. Lah, ayo kita berenang. Padahal itu baru hari pertama kita langsung janjian mau berenang After bareng. tag di kalender bener-bener. Bener. Langsung dijadwalin di kalender berenang sama Kesun. Iya. Apakah terhormat Terus diri itu ini? konten juga kan? Iya. Akhirnya. Abis dari situ sebenarnya langsung Jadi content nanya-nanya sih, langsung nanya-nanya. Karena emang kejadian kalian mau berenang kan besokannya itu, kan udah berencana untuk kayak gue pengen interview langsung nih ngobrol-ngobrol Iya. sama dia. Kan ngomong ke aku kan kayak aku udah ketemu orangnya, kita bakal berenang bareng dan kita bakal cobalah kita interview Ngobrol, dia mau nggak ya? iya. Terus kerjaan kita konten juga di Iya. situ, 7 konten di kolam renang naik Ngeri. semua. Naik semua. Iya, naik semua gitu. gila ya. Nah, iya dari situ barulah ternyata mereka cari content writer, aku menyanggupi terus ya udah deh. Jadi awal mula masuk ke circle ini dengan bekerja dulu nih. Bekerja. Iya, profesional. Bekerja dulu. bekerja profesional. Menjadi content writer Jadi content creator. kakak-kakak. Bener. Jadi kita udah berlangsung berapa lama itu? 3 bulan apa? Berapa bulan ya? Dari Pas November dia jadi sampai Mei. Content writer kita. Kamu Iya. bahkan magang di tempat kita kan, Kes? Iya. Magang untuk kuliah Kuliah. gitu toh? Iya. Nilai sendiri, nilai sendiri. Iya, nggak cari tempat Di magang. iniin sendiri dia, di 10-10-in semua. Iya, kita bukan apa Kurang. itu Enggak, tapi Dia ujung-ujungnya kan dia enggak kan? nilai sendiri kan? 10 Dia isi penilaian dia buat dosen dia 10. Iya, Kak, ini aku udah isi ya kak, kayak gitu. Tapi udah direvisi kan akhirnya. Iya. Cuma sekali ini yang tahu Kesun tuh kurang ajar sebenarnya. Kalau kalian tahu ya. Kesun tuh dia bisa tahu celahnya di mana langsung jebret. Iya loh. Oh, itu juga salah satu hoki nggak sih, Kes? Kamu nggak cari tempat magang? Iya, aku nggak cari tempat magang karena udah dapet Ternyata kalian. boleh. Ternyata boleh. Iya. Kerja sama content creator waktu itu. Dan berarti kamu kerja sebagai content writer di tempat di circle ini selama 7 bulan. Habis itu baru kamu mulai ngonten dan sekarang jadi content creator juga. Iya, betul. Udah nggak lagi kan content writer? Udah nggak jadi content writer lagi. Kenapa akhirnya memutuskan untuk udahlah gue ngonten aja deh? Oh, tadinya mau jadi content writer tetap. Terus kakak-kakak bilang ini orang kurang ajar ini. Mau dua-duanya. Iya. Iya kan? Tadinya tetap mau jadi content writernya mereka, tapi aku pun
bikin Biar konten tetap sendiri. dapat gaji Nah, bulanan. tetap dapat duit Dapat endorse. Duit endorse-nya juga bisa dapat dari ide kita. Iya, jadi kayak ini orang kurang ajar nih, dia dapat dua-duanya. Udahlah dia jadi talent aja, kita cari content writer baru. Pun itu juga kita melihat potensi Kaesun yang ternyata Gede. oke banget. Plus dia naikin konten dancer itu cepet banget banget. naiknya. Kamu adalah content creator yang menurut aku paling cepet. Bener. Iya. Dibanding semua orang di dunia. Dibanding gue. Bener guys, aku aja butuh 10 tahun Tuh, untuk kamu berapa bulan doang guys langsung tiba-tiba Iya, 100.000 7 bulan itu. Kamu mulai kontennya di 2025. Desember 2025. Desember 2000. Iya loh. Iya makanya Desember keren 2024 banget, loh. bener-bener keren 25. banget. 2025 2024 Mas. Lupa, udah 2026 sekarang. Iya, Iya, Desember 2024. Iya, Betul. Tapi menurutku hoki itu adalah ketika kamu dapat peluang dan kamu siap untuk ngambil Iya. peluang itu. Aduh. Respect banget. Jujur, padahal nggak ditanya quotes loh. Nggak ditanya, jawab sendiri dia. Aku barusan nge-quote, aku Mario Kesen. Coba lagi. Coba ulang quotes-nya. Oke, jadi menurut aku hoki adalah ketika kamu dapat peluang dan kamu siap ngambil peluang itu. Clipper tolong ya. Clipper tolong bagi Tolong, nih, Clipper. detik yang ini. Lagi kas sekali lagi. Udah, isi cuma itu doang nanti. Tapi coba sekali lagi quotes-nya. Oke. Setelah itu boleh quotes lagi. Ini adalah ketika dia lihat peluang, dia siap. Ini contohnya. Siap. Tapi boleh nggak kasih kita satu quotes? Udah. Udah ya? Udah. Tahu orang-orang di rumah butuh semangat loh kayak. Udah, nggak cukup lah. Tapi menurut aku hoki itu, Tapi gini. Kamu udah pernah jadi content writer-nya kita? Aku nggak siap nih, aku takut diulang lagi. Coba. Enggak. Gue Tadi bilang aku sayang nih nggak dengerin. Enggak. Berarti mestinya kayak, lu ngerasa nggak sih perbedaan kayak treatmentnya kita ke lu waktu lu jadi content writer sama waktu sekarang kita jadi sama-sama jadi talent nih gitu. treatment. Tapi boleh quotes dulu sih kalau mau. Apa ya? Kok kayaknya nggak beda ya? Atau beda? Menurut kalian beda nggak? Aku lebih jarang ngobrol brainstorm sama kamu aja sih. Oh, bener. Kalau dulu kan kayak apa-apa sama kamu brainstorm. Kalau sekarang kamu ninggalin aku. Emang harus. Tapi emang gitu, ketika ada peluang harus berusaha. Siap dia langsung siap. Oh berarti Sam, kamu ngerasanya gimana Mas? Apakah semenjak kamu jadi talent kita jadi kayak nyuekin kamu kah? Atau Ini Eval ya? Ini kok eval HRD nih. Oh enggak ya? One ya ini? Enggak ya? Maksudnya sama aja kan? Kita tetap baik aja kan? Menurut- Baik dong! Kamu kayak ini. Menurut aku, treatmentnya itu bukan beda setelah aku jadi content writer atau talent. Menurut aku bedanya adalah karena orangnya sudah semakin banyak. Awalnya kan kakak-kakak cuma berempat tambah aku 5 kan. Sekarang kita 13 orang, orangnya makin banyak. Bahkan ada yang kamu nggak tahu namanya ya. Saking banyak. Sorry kak, namanya coba. Ini kalau kan di circle ini kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya si Kaesun tuh ngerasa kayak adik banget gitu loh? Kan dia paling kecil sendiri. Kayak menurut aku ya, kayak seneng banget ngecak-cakin kamu tuh kayak seru gitu. Karena kamu tuh bisa balesnya juga, terus kamu tuh bisa acting kayak kayak nyebelinnya tuh kamu ada jadi kayak Manja. iya. Iya. Kelingi kamu Gergetannya tuh. kita tuh jadi Manja. Ada sih emang. Ada. Tapi kalau gue lebih dapatnya ke Kaesun nih adek, tapi tuh kurang ajar. Nah itu, enggak. Sadar gak sih waktu dia jadi, maksudnya content writer, which is maksudnya karyawan, itu tuh masih sopan, dia kentut aja keluar. Bener. Kalau sekarang berak dia di sini. beraknya gini. Berak aja nggak disiram. Enggak, aku bisa jelasin. Ya, tapi Tapi aku ingat banget dulu kayak tuh bener-bener pagi-pagi tuh udah cantik banget. Udah kita udah siap kerja gitu kan. Dan dia kan kalau kerja kan paling cepet kan kayak, ayo kak, mau kak. Tahu nggak kadang-kadang tuh karena malamnya ada endorsan yang harus kita. Cepet. Emang kurang ajar dari awal. kurang ajar, tapi emang Emang udah kurang ajar dari awal. tapi kok gitu-gitu tetap sayang gitu. bener. Makasih ya. Enggak sih aku nggak yang mereka Kalian doang. doang ya. Aku doang yang sayang diri aku sendiri. Ini kan kamu kelihatannya gampang banget bergaul. Pasti sahabatnya banyak ya. Lu ngintip ini prom. Nah, kita lihat di Royal Academy kamu cukup gampang ngomong sama orang gitu. Tapi emang kamu se-friendly itu kah dari dulu di circle-circle kehidupanmu itu? Kalau aku bukan. aku
Kamu ya kak ya. Aduh, aku udah capek-capek bridging loh. Semua orang bisa nyanyi, cari suaramu. Gimana ada Hindia gini? Kapan terakhir kali kamu? Ayo, guys, gimana? Di circle-circle lain tuh kamu gimana? Tips sukses ya. Aku udah capek loh. Enggak. Kalau Batuk, minum Kodrek. Kodrek masuk. Masuk dong. BTW kalau brand-brand yang masih mau endorse sini. Oh iya, Iya, masih boleh kosong. dong, please. Masih murah. Iya. Buat bayar lighting. Baru beli. Berapa tadi? 10 juta ya? Kayaknya nggak perlu sekali itu deh. Iya deh. 10,5 juta. Oke, ngomong-ngomong soal lighting. Tadi ayo dong. Lu tuh punya circle lain nggak sih selain circle kita? Punya. Circle aku banyak loh, dan ragu. Wah, banyak Apa banget. aja sih, Kadang- coba. Jelasin aku, lu punya berapa circle? Oke. Maaf nih, kadang apa nih? Nih kadang tuh teriak kadang apa tuh? Kadang-kadang begini. Ya Allah. Ngapain sih? Bener gua 4 kali. Iya. Itu baru ngejokes doang. Ayo. Oke, circle aku pertama Circle K. Enggak. Circle aku itu, jadi gini guys, tipe aku berteman sama orang itu selalu adalah aku tuh gak punya circle tetap sebenarnya. Oke. Jadi nomaden, circle aku nomaden. Jadi Masih berburu juga tuh. iya. Cocok tanam. Sempat bikin punden berundak nggak? Sama circle kamu. Jadi kayak tipenya temenan sama semua orang, tapi nggak yang geng gitu sebenarnya. Tapi kadang orang bikin circle ya ikut aja. Tapi tidak menetapkan diri gitu loh. Berarti bukan pentolan di circle. Bukan pentolan circle. Enggak kayak lu. Iya, mungkin kalau yang mau tahu gua ada episode 1. Masuk. Jadi lebih kayak social butterfly aja, sama semua orang temenan. Oke. Tapi kalau untuk bersahabat itu sebenarnya menurut aku itu akal-akalan barat ya teman-teman. Kenapa? Why? Lu nggak percaya adanya sahabat di dunia ini? Enggak. Jadi kita pun cuma bukan. satu circle lu doang. Kalian adalah kakak-kakak teman terbaikku. Tapi bukan sahabat ya? Aduh. Bukan sahabat ya? Sahabat. Enggak lah, orang kita belum masuk ke second account-nya yang nama itu. Iya, kita aja belum dapat second account-mu. Lah aku juga nggak dapat second account kalian. Habis itu tukeran? Ya, bukan sahabat. Tapi kan saya kena account gue aja isinya gue doang. Itu Itu akun apa sih? Sebenarnya akun bodong ya? Fake account ya itu ya. Enggak. Kenapa kamu tidak mempercaya adanya sahabat? Jadi gini teman-teman. Backstory-nya. Jadi waktu SD aku tuh pernah punya sahabat baik. Oke. Di buku tahunan nama Kesha Sunjoyo, umur sekian ini teman baik sama dengan Nama tersebut. Kita anggap aja siapa? A. Ah. Oke. Udah jadi nih bukunya, aku lihat dong buku tahunan aku. Ada ini, aku lihat si A. Nama A, umur sekian, teman baik sama dengan B. Di situ. Aku buka halaman B dong. Nama B, umur sekian, teman baik sama dengan A. Deng, kamu ikut-ikutan doang. Selama ini aku siapa? Itu kamu Berarti goyangan kamu sampai gini juga. Berarti kamu tidak dianggap oleh si Anissa itu ya? Nah, makanya Boni, Anik sama Boni tolong deh. Anissa Cibi bukan sih? kejauhan. Anissa Cibi ya? Atau Morganisa. Organisasi ya? Kucingnya Raditya Dika. Oh, ya ampun. Dulu pas zaman-zaman itu belum ada TV ya? Di Jogja nggak ada. Guys, gue beneran mau Femi. Ini cabut aja dulu ya, berak gitu. berak dulu deh boleh nggak? Anjir, bener-bener. Pesan-pesan berikut ini. Terima kasih teman-teman yang udah nyanyi. Bayangin nggak kalau ini ikutan Femi. Dia selalu kita oprak. Ini di pause dulu ya. Lanjut aja, biarin aja. Biar aja. Femi mana ya? Kayaknya sakit deh hari ini. Lu jadi lega. Ini Pin, gak usah di situ lagi Pin. Sini. Cukup ya ternyata. Tadi sampai mana nih? Oh gitu. Udah kan. Terus habis itu nggak boleh lanjut. Gak apa-apa, lanjut bentar, Fen. Nah, abis itu
Aku SD udah dapet pengalaman itu. Oke, itu SD. Oh, itu SD, SMP, aku punya teman, anggap aja namanya C. Kita selalu bareng. Oh tuh, Citra ya itu ya? Pulang sekolah kita selalu main ke rumah C. Ada satu orang lagi nggak yang mencurigakan? Siapa? Si D gitu. Yang maksudnya ya siapa tahu dia kan ternyata lebih sahabat. Nggak ada. Nah, ntar dulu, denger dulu. Oke. Kita setiap pulang sekolah selalu pergi ke rumah C. Aku nggak pulang dulu ke rumah, aku langsung ke rumah C. Oke. Oke? Aku ngomong kayak gini. Sahabat kamu siapa sih, C? Tapi emang itu waktu SD SMP itu pertanyaan. Iya. Najis. Iya kan? Tapi ya Itu krusial banget. Iya kan? benar. Sahabat kamu siapa sih, C? Terus dia bilang kayak gini. Aku nggak pernah consider siapapun sebagai sahabat, kata dia gitu. Oke. Udah deep banget. Udah loh deep orang banget SMP. ya, C. Bener. Si C ini terus dia bilang, tapi kalau yang paling deket mungkin D. Beneran kayak Sun? Beneran gak sih? Kasihan. Hampir keluar dari mulut aku. Kalau yang kedua, hampir keluar. Tapi kamu nggak nanya. Gak nanya. Aku urungkan lah niatku. Takutnya jawabannya. Takutnya tapi Bener, udah. bener. Coba kamu tanya aku sekarang. Tapi itu sahabat kamu siapa sih, Kak? F. Tapi pada akhirnya itu yang menjadikanmu bukan trauma ya, maksudnya kayak ya udahlah ya, Iya, nggak usah karena nganggap udah dari nggak sebagai usah sejak sahabat. SMP itu. Iya. Jadi kamu nggak percaya ada yang namanya sahabat. Iya, lagian sahabat itu apa? Definisinya nggak ada. Sahabat itu ya katanya kan teman yang selalu ada. Emang ada teman yang selalu ada. Aduh, ini kok ada quote. Ada coach. Apa ulang. Lagian sahabat. Lagian sahabat itu definisinya apa? Teman yang selalu ada. Emang ada teman yang selalu ada? Cut di sini dong teman-teman, yang langsung kelipar di sini ya. Ada. Oke. Nah ini dibuang aja yang tadi dibuang aja. Rusuk loh di aku, Kes. Gitu sih, tapi kalau temen deket aku banyak. Banyak. Tapi Kebanyakan temen deket. cewek atau cowok teman dekat. Temen deket aku mix and match. Soalnya yang aku lihat dari story kamu, kalau dari story kamu kelihatannya kayaknya justru banyaknya tuh yang cowok-cowok. Betul. Masa sih? Iya. Kamu sebelum kerjaan freelance-mu cowok-cowok semua, cewek cuma satu kan? Kamu salah satu bener. cewek. Iya, oh iya. Terus yang teman komplekmu itu sih isinya cowok semua. Iya. Temen gunung? Cowok semua. Oh, iya. Oh, waktu itu mandi? Cowok semua. Nggak ada. Wah. Nggak ada. Berak, kau pas berak. Iya gini. Nah, break. Nanti kata situ ya teman-teman. Balik lagi, yang berak siapa? Femi. Oh iya. Benar. Femi udah selesai? Belum. Itu emang agak susah. Kok bisa sih harus berak dulu? Iya, kok bisa ya dia begitu ya? Tapi yang sahabat definisinya apa? Itu lagi aja. Teman dekat. Tapi sampai detik ini, ada nggak yang kamu anggap dia sahabat? Atau bener-bener nggak ada teman deket semua? Sahabat. Aku takut kalau aku ngomong orangnya Jangan. Jadi nggak usah. nggak usah Tapi ya. di otakmu ada? Ada. Hah? 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 Oh, Femi bilang sebut nama aku aja. Sahabat aku Kak Femi. Kita tanya Femi ya, nanti sahabatnya siapa? Udah lah, kita tanya ya. Nggak tahu Oke, ya. tunggu. Aku takut Tadi Kak kan, Femi tadi jauh kan viral. kamu banyak teman-teman cowok tuh. Kamu ada pernah suka nggak sama temen circle cowok? Nah. Kan se-circle. gitu? Iya. Cowok. Enggak. Beneran enggak loh. Enggak. Keren. Kok bisa ya? Editor Percaya nggak? Tapi teman lawan nggak jenis percaya. juga bisa pacaran. ya tanpa aku. Ya udah, aduh Bisa jangan dulu, jangan lagi deh nih. Ya tapi kok bisa? Maksudnya ini juga sebagai pertanyaan kan biasanya Bau tai. teman sama teman Emang sebenarnya masih di sini. Pakai Temen- dulu mic-nya Femi. teman cowok sama cewek itu nggak bisa. Menurut aku nggak bisa. Aku bingung. Menurut aku temen cewek sama cowok tidak bisa bersahabat, tapi berteman baik bisa. Oke. Oke, apa bedanya berteman baik dengan sahabat menurut kamu? Kalau sahabat itu, Sahabat. hah? Temen yang selalu ada. Oh, dia belum tahu quotes-nya loh. Dia Coba belum denger apa nanti quotes-nya. Sahabat. Emang sahabat itu definisinya apa sih? Teman yang selalu ada. Emang ada teman yang selalu ada? Femi, sahabatmu siapa, Fem? Ada lah pokoknya. Kayak gini deh, inisial aja, Inisial aja. Ya. Oke, udah. Oke, thank you, Fem. Oke, udah. Iya. Femi jangan sejam aku. Mungkin emang akal-akalan bareng kan, karena kayak sahabat tuh apa sih definisinya? Kita balik aja. Ini lagi. Oke, kalau teman itu aku bisa jelasin. Kalau temen, kenapa yang cowok-cowok itu? Karena satu, kalau
komplek itu sebenarnya emang di komplekku itu waktu COVID kita jadi sering main di komplek karena tidak bisa ke sekolah. Nah, teman aku yang di komplek aku dan di sekolah itu mostly cowok-cowok itu. Makanya aku mainnya sama mereka gitu. Nggak ada suka kenapa sama mereka? Karena bukan tipeku mungkin. Simpel itu ya. Simpel itu aja. Tapi percaya kalau cowok sama cewek itu bisa sahabatan. Nggak ada rasa. Nggak bisa. Temenan lah, nggak ada rasa. Sahabatan sama temenan bedanya apa? Boundariesnya di mana sih, Kes? Kalau sahabatan lu kemana-mana bareng. Oke. Ya selalu ada. Jadi kalau misalkan kayak mau kesini temenin yuk berdua Oke, dan sering Oke. frekuensinya. Tapi kalau teman baik, guys mau kesini yuk bareng langsung berlima gitu. Jadi kalau sahabat tuh ada eksklusivitasnya. Berduanya Iya, itu. betul, menurutku itu. Oke. Yuk, berak, yuk. Bisa. Gimana? Untuk beraknya gimana? Nggak ngomong-ngomong soal berak, mendingan diklarifikasi aja deh soal berak-berak. Boleh. Aku bisa jelasin. Ya. Boleh. Siapa yang di sini kalau berak harus main HP? Aku. Enggak sih. Aku nggak. Aku kadang main HP, main gundu, main Ini ya, eksploit Aku banget. kalau berak main tai. Lanjut. Terus gimana guys? main HP. Main HP. Kalau main HP itu fokus sudah buyar guys. Jadi main HP tiba-tiba autopilot, tau gak? Autopilot udah di kamar, nggak tahu tuh gimana. Loh, berarti dia kan buka dulu celana. Set gini kan. Udah. Gitu. Itu dong. Itu bener. Bisa jadi. Autopilot itu tuh, Autopilot, otak tuh kadang autopilot guys. Jadi Iya. kayak tapi untuk nge-flash tuh nggak autopilot. Iya. Kamu nggak cebok. ceboknya juga autopilot itu udah. Berarti flashmu tuh juga termasuk autopilotmu. Autopilot harusnya. Jadi kamu cebok satu tangan guys. Berarti kamu jarang nyiram dong. Oh, aku autopilot. Aku tuh kayak gini. Kalian kalau aku kayak gini guys. Tipenya. Ini kan pakai tangan kanan kan. Oke. Serot, pakai tisu, lap, buang, flash. Jadi aku nggak ngadep ke sini. Aku bukan yang kayak gini terus baru flash. Aku flashnya tuh sambil ngadep sini guys. Oh gitu, nggak boleh banget lepas dari sini pokoknya. Soalnya tau nggak di HP ada tutorial sama semprot. Jadi dia kalau lepas dia udah kehilangan arah itu. Gitu. Jadi autopilotku, muscle memoriku tuh kayak gini. Pesawat apa sih autopilot Langsung begitu tuh nggak jalan. paham. Dan kamu nggak cek lagi ada apa di situ. Nggak cek lagi. Kesun itu harusnya autopilot paling akhir kan. Lihat kembali Iya. apakah masih tersisa. Jadi menurut aku bisa jadi aku tuh flashnya mungkin nggak sampai dia masuk ke dalam. Itu tambah satu lagi step autopilot kamu untuk ngecek. Iya, ini. Penting ya. Enggak, Gini ya. setelah itu gini kan kamu nggak bayar HP kan, kamu gini dulu. Nah, gitu. Pokoknya nggak bayar satu gerakan itu nggak ada. Kamu nggak bayar. Kamu nggak ada nggak sih? Si Gesu bilang itu tuh autopilotnya, itu masa memorinya. Berarti selama ini dia tuh nggak pernah nge-flash. Flash nggak pernah ngecek. Aku kalau nggak ada yang mau sahabat. Kamu tanya ngambang. Tapi dari percakapan ini kelihatan Kesun benar-benar sangat diadein. Benar. Ya itulah. Siapa yang flashin waktu itu jadinya? Saya. aku datang. Kesun. Hai kamu. Seng. Ya ampun. Rasain apa aku sama kamu? Makasih Ya, ya. kalau sayang cuman. Cut lagi ya. Cut lagi deh. Jangan deh aku kayak. Aku diem. Oke, tapi ngomong-ngomong soal tai. Nah, awal mula kamu jadi cewek dancer tuh gimana? Nggak Nggak nyambung. nyambung. Yang penting udah ada di pro kamu. Oke, awal mula. Jangan dibaca biar kita kayak natural gitu loh. Iya. Oke, awal mula jadi dancer. Kok nggak ada pertanyaan di prom? Udah di skip karena udah kelamaan kita. Oh iya iya. Aku ngantuk deh rasanya. Ya udah nggak apa-apa, satu kan tadi udah berak, kamu boleh lah. Coba dulu kali ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, awal mula jadi dancer. Udah nggak apa-apa, tidur aja. Ini pengen gini, boleh kan kayak gini posisinya? Boleh aku juga. Kurang nyaman sih Kak dia akunya. Oke, yuk. Awal mula jadi dancer, jadi aku beneran kayak Oke, thank you banget. Aku beneran kayak gitu waktu SMP, aku ekskul dance, aku nari-nari di kelas sampai SMA. Oke, thank you udah. Terus SMA kelas berapa? SMA kelas 11 karena habis Covid. Oh, thank you. Aku mau terakhir dong. Berarti kamu SMA kelas 12, kamu Covid? Covid.
Berarti kamu masuk kuliah kamu lagi COVID? Covid. Wah, anak COVID. Kan kita semua juga ngalamin. Oh enggak, maksud gue maksudnya kita kan lagi SMA kuliah. belum, iya. Oh, kuliah ya Covid itu? Iya. Oh, aku SMA. Jadi aku SMA cuma 1,5 tahun. Habis itu sedih banget. online. Terus UN nggak? Ada UN nggak kamu? Ada ujian. Oh tapi namanya bukan UN, udah beda. Maksudnya angkatan kamu udah beda atau? UN ya? Lupa lagi. Ufit, when covid. Unfit lagi waktu itu. Terus gimana tadi? Aku lupa. Saking itu Covid ya, jadi kayak ya udah kenangan. Nggak begitu berasa ya. Ada jangan-jangan Unkesun. Ini apa sih? Udah sih. Apa ya? Tadi gimana? Dan seru? Iya, Aku jadi nggak mau ngomong lagi. Aku juga udah kayak gini. jadi aku di kelas tuh aku beneran kayak gini-gini. Oh Di bener. kelas aku kayak gini beneran. Dan semua orang lakuin. Hah? Bukan cuma aku, sorry. Karena ngikutin kamu. Karena musikali dulu, zaman musikali. Oh, musically kamu With ngikut-ngikut. you in the middle. Teret, kalian tau nggak? Teret. Enggak Aku sama lagi. sekali nggak main musically. Sama. Tapi musikali kan sebelumnya TikTok kan? Sebelum Iya. TikTok. Aku tahu, cuman nggak. Ada lombanya di sekolah Iya, aku iya. dulu, lomba musikali. Kamu juara 1. Juara 1. Beneran nggak? Beneran swear kewer-kewer. Gara-gara bener nggak sih? Bener. Beneran swear kewer-kewer. Oh itu quotes lagi ya, quotes lagi ya. Beneran nggak sih? Beneran swear kewer-kewer. Kes baca sendiri tuh. Anjir, dia udah susah kode-kode lu baca sih. Kamu nih guys, Iya. dengan kamu yang ngedance gitu, apakah itu yang menarik perhatian teman-teman supaya bisa berteman sama kamu atau gimana? Oh enggak, Nggak aku sama sekali. enggak sama sekali. Dance itu tidak mempengaruhi Kamu pertemanan. ekskul. Aku at school dance. Berarti ada circle-nya dong, circle dancer. Ada circle dancer, tapi udah nggak aktif. Aku juga udah nggak pernah ngedance. Nah itu kalau tiap ngumpul di sekolah katanya lagi belajar gini-gini juga ya? Iya betul. Terus guru kamu pernah marahin kamu? pernah. Kayak gimana? Gara-gara Aku ngomel, dance? iya ngomel aja ngomel kesun. Mau nari apa mau ya kayak gitu-gitu lah biasa. Tapi cuman katanya banyak yang nari-nari juga. Iya kadang CG gitu. Oh, CG Temen itu aku siapa? namanya CG. Oh. CG nggak nonton. Oh, CG siapa sih? Nggak kenal CG ya? Aku nggak datangin langsung CG. cegil. Oh, pada akhirnya kamu nge-recall tuh memori Iya. kamu dari cewek dan Iya dari yang suka kayak ngedance itu kadang-kadang ya? kan sambil ngomong sambil gini-gini. Terus habis itu waktu itu aku kayak gini. Terus sambil ngomong hai Kak Kevin. Terus habis itu Kak Kevin bilang kamu kontenin tamu Kes gitu. Kamu aja lah cerita lah waktu itu. Ini kan aduh. Aku udah berapa kali aku sayang itu sama kamu loh. Flash ini. Udah cuman. Lu tuh banyak banget ngomongnya, banyak banget tadi. Iya, jadi kayak gitu habis itu bikin konten ternyata Langsung naik. apa itu? Berak kamu tuh. gara kamu barusan. Langsung melejit. Oke. Keren. Aku lapar guys, mau minta ciki boleh nggak? Ciki. Udah habis. Ini sponsor yang mau sponsor Ciki ke kita boleh ya? Iya. Karena Kesun ini bukan gila-gila baju bekas doang, gila-gila Ciki. Betul. Oh, untung itu nggak di mention. Aku takut mama aku tahu. Tapi Kes, Gila-gila baju kamu bekas. kan dancer, baju-bajunya oke-oke dong, tahu kan pemilihan fashion yang baik. Tapi kenapa sih gila-gila baju bekas sampai yang 1000 kamu beli, sampai yang ada bolong juga kamu beli? Enggak. Gue mau tanya dulu. Bajunya 1000 tuh beneran ada? Baju Ada. Harganya kayak, Kak coba tebak ini harganya berapa? Terus gue pikir, oh 10.000 turun, 5.000 turun. lu yang turun kan? Enggak kok turun tuh, gua aja yang turun. 1000 baju yang mana sih 1000? Bagus loh bajunya. Gini dulu, Bagus Kes. lah kayak 300 ribuan. Heeh. Kenapa kamu doyan banget thrifting? Ini bukan yang thrifting teman-teman kira kayak thrifting yuk enggak. Every weekend, every month, Semua lemarinya nggak ada yang baru. semua Thrifting semua. Dan gini, asalkan itu bagus walaupun bolong segede apapun dibeli. asalkan bisa ketutupan rambut bolongnya, dia beli. Tapi bukan berarti thrifting itu jelek. Iya, enggak. Ini yang membedakan adalah frekuensinya tuh banyak banget ya. Orang kan, iya gua thrifting. Oh, Orang iya. kan, oh ya gua gila-gila baju bekas. Itu yang beda. Beda. Gila thrifting sama gila-gila baju. Kenapa? Enggak gini, aku tuh jadi pertama kali aku thrifting. Aku awalnya tuh kayak ngapain sih orang beli baju bekas kayak gitu. Oke. Ngapain sih gitu kan? Sampai aku di bazar 17 Agustusan komplek aku. Oke. Jadi ada kayak OMK gitu, orang muda Katolik gitu. Jadi mereka ngumpulin baju bekas umat. Oke. Buat dijual, habis itu disumbangin ke panti atau kemana Iya. kayak gitu. Nah aku waktu itu 17 Agustusan udah bazar hari terakhir jadi sale tuh.
5.000 dapat 2. Hari terakhir nih. Hari terakhir 5.000 dapat 2. Aku lihat dari jauh aja kan, 5.000 dapat 2, yang digantung kok bagus-bagus nih. Oke. Aku nggak mau, masih harga diriku tinggi. Oh, waktu masih itu. ya. Ngapain ya? Ngapain? begitu ya? Bilang kali gua. Habis itu sama ibu-ibunya pas aku lewat, neng, bagus nih, 5.000 dapat 2. Kamu kenapa lewat? Ya sebenarnya ya berharap Biar dipanggil. dipanggil. Berarti bukan soal ibunya. Tapi kenapa dipanggil Neng bukan Cici? Ya, apalah cici juga boleh lah. Apa aku lupa lah. Nah, habis itu dikasih lah 5.000 dapat 2, kok bagus. Tapi 5.000 dapat 2, baru 1. Harus nyari satu lagi. Oke. Kan 5.000 dapat 2. Ya kan harus nyari satu lagi. Akhirnya aku ubek itu. Kok bagus? Akhirnya beli 20.000. Kayak sedih. 8. Dapat berapa sih 20.000? 2, 4. Iya, dapat 8. Iya, 8. Iya. Dapat 8. Terus aku kok seru ya proses di antara ribuan baju bekas, ada yang bagus, nemunya tuh kayak seru gitu. Kayak main treasure hunt, kayak main berburu harta karun. Oke. Dah, habis itu diajakin temenku thrifting. Aku mau, akhirnya aku pergilah ke pasar baru. Pertama kali kamu lihat yang lebih gede lagi. Lebih gede lagi pasar baru. Aku nyari-nyari. Pasar baru kan gede. Di antara jutaan buah baju bekas. Gila. Quotes ya. Cut di sini ya, ulangin. Gila. Jadi kayak gue antara ya. Udah deh, Jangan suruh aku kayak gini-gini tau. Ada nyuruh. Oke, thank you teman-teman. Buat Itu prom juga masih ada. Di antara jutaan baju bekas, aku beli 2. Gila, bayangin, aku ngubek-ngubek baju bekas itu di antara jutaan, tiba-tiba nemu 1. 10.000 bagus banget. Oke. Ada perasaan itu loh. Berarti experience itu. Experience itu nagih. kamu coba kubek kamar aku mau nggak? Oke. Terus jadinya setiap kali aku stres, ada masalah atau apa, aku kepikiran apa, overthinking. Kamu Coping mekanisme aku kubek-kubek beli bekas. baju bekas. Oh my Kubek God, keren baju banget bekas. sih. Ada siapa sih? Tapi kenapa sih kamu nggak mau nunjukin ini ke orang lain kalau ini kamu tuh ini baru pertama kali di sini loh kamu ungkapin ini. Iya. Si gila baju bekas ini ya. Baru sekali ini dia Tapi ternyata aku tahu itu adalah coping mechanism kamu. Nah, itu kenapa aku tidak mau umbar adalah kan kalian ini. Kenapa? Ya kalian ini Kesun baju 1.000 loh. Ya, tapi kan yang penting bagus fashion. Tapi selalu bagus. Gue baru tahu dapat ada 1.000. Gue juga baru pertama kali ngeliat 1.000 tuh yang Kesun. Tapi yang 1.000 itu kamu di detik-detik terakhir dia mau jual 1.000 gitu kan? Iya, kayak Oh, udah flash mau sale, flash sale. udah mau tutup, dia buzzer. Itu gitu. $1.000 ya? $1.000. Bukan yang 500 juga ya? 500 perak. Iya. Nggak ada 500. Ada yang punggungnya nggak ada semua. Waduh. Tapi berarti hobimu itu emang ngubek-ngubek ya? Ngubek-ngubek baju bekas di antara ribuan baju jelek ada baju bagus. Nah, itu aku suka Bahkan banget. secara nggak langsung kita tuh pernah diajak ngubek-ngubek loh. Ngubek-ngubek sampah tapi. Ngubek sampah. Kalian pernah ikut aku drifting? Bener ya. Iya. Iya, bener juga. Maksudnya kita ngubek-ngubek sampah lo gara-gara lu Selain ngubek-ngubek baju, kita pernah ngubek-ngubek sampah. ngubek-ngubek sampah. Emang lu ngubek-ngubek gigi juga suka. sih, guys? Kok Ngubek gitu? hidung. Itu momen waktu kita ini ya Christmas dinner. Apa menurutmu setelah Christmas dinner itu cocok untuk Tuhan? Hunting gitu. Apa? Treasure hunt itu? Apakah menurut kamu abis kita Christmas dinner itu cocok untuk treasure hunt? Terlalu insert, Mbak. Insured. Jelek banget. Enggak. Ya, jadi itu konteks dulu. Konteks guys, aku tuh dulu pakai liner yang apa sih? Buat gigi tapi bening. Nah, liner aku itu masih awal-awal banget pakai. Jadi kalau ganti liner, setiap ganti liner tuh sakitnya bukan main. Oke. Itu aku baru ganti. Abis itu aku Mau makan Mau kan? makan di kan, restoran. Christmas dinner. Kita harus dinner. Yang lagi cantik banget ini kan, kita kan cantik banget, makanannya Cantik juga banget. keren kan. Jadi waktu masa-masa dia pakai liner, tiap kali makan tuh kayak aku buka dulu liner aku. Iya. Gitu kan, set, taruh Dan tisu. nggak tahu diri mukanya, ludahnya banyak. Kita cuma nggak paham gitu. enggak. Banyak Iya. banyak banget dari laba-laba situ tadi kemarin. Bahkan dia kadang suka lupa lepas. Jadi kalau makan cikinya masuk di liner ya. Enggak. Kalian berbohong. Ya, terus. Kan nih misalnya digumpal-gumpal di tisu kan. Dilepas, ditaruh tisu, ditutup, taruh meja, udah tutup, makanlah kita, foto-foto cantik. Pas balik dari foto-foto,
Liner gue mana? Ini liner gue mana? Hilang, dibersihin, mejanya udah bersih sama piring-piringnya. Akhirnya aku bilang Kak Fira, liner aku hilang. Habis itu Kak Fira bilang, cari di tempat sampah. Padahal ide lu ya. Ide lu ya, Tapi eyeliner tuh mahal banget ya. Tapi mahal banget. Iya, aku jadi kamu, aku juga minta tolong gue cari liner gue pasti gitu. Itu baru Ngerti beli sih. soalnya, bener. Baru merintis punya liner agak dipaksa lagi kan sama ini kan untuk join. Akhirnya kita Itu kan bilang, kita mohon-mohon dulu kan sama saya, boleh nggak? Mas boleh nggak kita cari Nggak di tempat apa, Mas. sampah, itu liner saya berharga banget. Tabungan saya Sakura liner itu, Mas. Terus bang saya cuma kayak, bentar ya, gitu doang, santai banget. Terus kita sempat kesel tuh, karena kayak, kok kita digampangkan. Iya, kok Ada digampang. perjuangin sih bekas liur itu gitu. Kenapa ya Mas itu nggak ada mikir, wah ini berharga banget juga gitu kan. Akhirnya dikasih nih Neng, Satu bongkar. plastik, itu Satu isinya plastik. Trash bag. trash bag yang Trash besar bag. warna Dan hitam. kita nggak tahu apakah di trash bag itu ada atau enggak. Jadi kita Masih harus tanda tanya ya? menganalisis itu trash bag Karena kita. ada 10 trash trash bag. bag. Ada 10 Tapi katanya yang meja itu kayaknya dibuangnya ke sini nih. Kayaknya. Kayaknya. Menurut gue dia balik, ambil aja udah. Iya, yang penting lega. Yang penting lega kayak mungkin. Bener. dia ngasih lah kayaknya gitu Isinya deh. ada apa aja sih kita review, ada Oke, apa ada aja. tisu, ada ikan, Tisunya tulang ada ikan. tisu basah ya, yang udah bekas dilap meja, ada tulang ikan, tulang ayam, Ada bekas banyak makanan sup bekas. nggak habis, Spaghetti. spaghetti nggak habis, steak nggak habis, Puyong hai nggak habis. Takutnya saus-sausnya si semua. masnya itu mikir, "Oh, ini orang pada kelaparan. Pada mau dicemilin lagi. Gitu. Akhirnya kita bongkar. Ketemu nggak tuh? Enggak. Sampai ujung trash bag kita cari, enggak. Kita double check, kita masukin lagi semua. Enggak ada. Enggak ada. Bener-bener. Tapi gara-gara momen itu, kebersamaan itulah yang menyatukan Kebersamaan kita malam Natal. sampai Di situ dia mulai kurang ajar udah. Dia merasa kita akan bantu terus bantu, tapi emang kita bantu lagi, kita bantu kurang aja, bantu terus. Bantu. Dia ada momen juga, ini masalah konten ya. Dia kecapean bikin konten dancer karena di take terus dia ngap. Akhirnya dia buat persona baru. Cewek singer. Kita bantu, Kak, aku udah ngap banget, Kak. Waktu itu kita endorse, terus habis itu aku udah ngap banget, Kak. Aku salah banget dan milih persona gitu. Terus akhirnya cari apa ya, Kak? Cari Yang cari siapa? Kita. Brainstorming cari apa? Cewek singer. nyanyi aja kayak nyanyi. Ya, akhirnya sekarang dia pada Cewek akhirnya singer jadi ada. punya dua persona. Tapi Cewek kamu dan senyesel cewek itu, singer. Kes? Cewek dancer. Pada saat itu, iya, karena semuanya dancer dan setiap hari bikin konten tuh ngap banget. Dan kamu asma. Karena asmanya sih sebenarnya. Tapi lebih suka mana sekarang? Karena kamu ada dua persona nih, singer sama dancer. Lebih prefer mana sebenarnya? Aku lebih suka singer sekarang sebenarnya. Karena padahal yang naikin kamu tuh dancer kan? Dancer sebenarnya. Mungkin karena ngap. Oh simpel ya? Simpel ya. Dia nggak mau capek aja. Bener-bener. Dia nggak mau capek. Tadi Iya. fakta kamu, Buvan? Kesun nggak tahu kalau lalat kena nasi itu adalah jorok nasinya. Kenapa emangnya dia pernah makan ada lalatnya? Nah itu sebenarnya bukan cerita dari aku ya. Oh itu cerita dari aku. Aku ke rumah kamu itu loh, Kes. Iya. Aku ke rumah Kesun, terus ada lalat kan tuh hinggap di nasinya Kesun. Aku bilang, Kesun tadi nasimu yang ini tuh kehinggap lalat, jadi dipisahin aja, dibuang aja. Oh nggak apa-apa? Nah, kok nggak apa-apa gitu dalam hati gue. Terus, oh nggak apa-apa Kes, maksudnya yang kena aja gitu kan. Oh aku mau makan aja Kak. Gue kayak oke, berarti dia nggak tahu nih lalat tuh jorok nih gitu. Tapi jangan Kes, lalat soalnya jorok banget. Iya emang iya Kak, emang iya kayak iya Kes. Oh gitu ya. Yo oke. Tuang aja semua sopnya di nasi, tetap dimakan. Jadi gue kayak ya udahlah gitu. Terus baru lu ya yang Kebetulan aku sama Gaby lagi scroll ada fax lalat dibejek isinya ulut-ulut semua kan, telur-telur semua. Kes lihat telur semua. Hah? Berarti aku tuh sekuat itu sih sama ini kalau makan. Protis banget ya orangnya ya. Iya, jadi mindsetnya itu kesialan aku udah berkurang. Enggak, tapi aku itu kalau basi, kalau udah buluk, udah ada ijo-ijonya, Baru. kamu makan. aku makan. Hah? Gak apa-apa tahu itu. Bu nggak apa-apa gimana sih, Kes? Lu bohong gak sih, Kes? Gak orang tua tuh nggak jadi. Enggak, kayak misalkan kue. Terus aku baca expirednya 2 hari yang lalu. Ini baru 2 hari. Aku lihat ijonya masih dikit. Bohong masih Kes?
Tapi hijaunya kamu makan atau kamu pisahin? Aku makan. Bohong ah. Kamu nggak main thread? Enggak. Keren, emang kuat. Jadi menurut aku lalat, aku udah lihat itu hijau aku makan, lalat yang nggak kelihatan aku makan karena dia nggak kelihatan. Jadi menurut aku lalat masih tingkatnya masih di bawahnya itu. Tapi mungkin nih untuk teman-teman yang pasti ada yang kayak Kesun juga yang kuat perutnya. Ini kita nasihatin aja teman-teman sekalian. Kalian biar dia dengar. Nasihatin. Tapi mungkin kalau soal makanan itu please lebih higienis karena takut banget lambungnya, ususnya, usus Iya, jangan panjang, dimakan usus guys. besar. Kalau ada lalat, kalau ada busuk, kalau ada expert tuh jangan dimakan guys. Tapi itu Kesun yang ngomong. Kamu yang ngomong. Jadi gimana ya tapi rasanya Kes, tuh? kita lebih lama hidup di dunia ini. Jadi kita menasihati kamu karena kita tahu pengalaman seperti itu. Nah, walaupun Tapi kalian nggak pernah coba belum? Apa? Makan makanan basi. Nggak boleh. Aku pernah, karena waktu itu aku benar-benar nggak tahu itu makanan basi. Aku makan mencretnya seminggu. Tapi ini kata Prom, nah itu kan bentuk kita peduli. Tahu nggak? Dari tadi aku udah mau bridging, dipatahin Vira tiba-tiba bahas fakta. Aku mau masalah nasihat. Nah, kita mau nasihati. Coba dong nasihatin Kes, kita udah lama berpengalaman nih di dunia ini. Kita nasihatin itu ya, Kes. Nah, kamu kan lebih lama di dancer nih. Coba dong nasihatin kita. Gimana? Kita bareng-bareng ya 1, 2, 3. Itu bentuk kita peduli. Kita dikasih nasihat ke Kesun. Sekarang Sekarang coba bayangin kalau kita circle dancer yang saling kasih nasihat. Ide bagus tuh, boleh dimasukin ke podcast kita. Itu kan emang promnya. Gimana kalau misalnya kita bikin konten circle dancer kalau saling nasihatin? Setuju banget. Tapi definisi sahabat itu apa sih? Guys, tapi coba lihat koreo baru gue ya. Mana? Kalau ada saran boleh banget. Boleh. Oke. 5, 6, 7, 8. Dung tak dung. Oke. Gimana menurut kalian? Oh. Gimana? Bagian dungta yang tangan kiri tadi kayak kurang gitu. Beatnya, beatnya, Kurang. Beatnya, Kes. Ya. Menurut aku dari aku gitu. Oke. Coba lagi gimana? Oke. Iya. Yes, itu lebih. Itu cukup oke sih dari yang Oke loh. Menurut gue ekspresi lu ya, sorry, gue bukan ini ya, tapi ekspresi muka lu kan dancer ya? Muka lu nggak nunjukin sesuai ketukan aja gitu sih. Oh, iya, Kayak iya. muka lu tuh masih kayak bingung, ngerti kayak tak gitu. Iya, paham. Bermain lah di Bermain. Bermain di ekspresi ya. Oke. Ada main. boleh. Kalau gua sebenarnya lebih ke kuncinya tekanan. Semua itu penuh tekanan. Iya. Oke. Gerakan, suara itu tekanan. Oke. Jadi gini. Dung tak gitu. Dalam dapat tapi gini. Dung. Kerasa nggak? Ya kerasa banget, sampai kayak agak geter dikit. Oke. Paham sih, Oh, paham. ngerti ya? Kalau aku sekarang lebih ke gini, kamu kan performers ya. Sebenarnya dancer kan lebih ke performers ya. Iya. Jadi dari gaya kamu standby-nya aja tuh udah nggak bener sih. Oke. Harusnya gimana, Kak? Pede, tatapan ke depan, mata berbicara. Sebelum mulai nih, kamu udah harus siap. Udah harus siap. Siap. Oke. Gaya siapnya gini. Gaya siapnya gitu. Iya. Oke. Gaya siap. Ini berarti dari preparation-nya dulu ya? Tanda bahwa kamu mau siap perform. Oke. Tadi kok kamu awal kamu udah langsung kayak gue, Nggak. guys kamu gini dulu. Aku baru nge loh ini, bener aku ngerasa ready banget. Sumpah tuh. Oh iya. Bener, Kak? Coba kita Ini kepercayaan diri aku langsung kebus banget. Bener. Oke. Berarti kesiapan, mimik muka dan hentakan. Oke. Kita semua mulai. siap-siap dulu kali ya, siap-siap dulu kali. Ayo siap lah. Kita bantu kayak Sun ya. 5, 6, Tatapan semua. Ekspresi. Oke. 5, 6, 7, 8. Dung tak dung. Trio